Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukru lillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum saya lanjutkan, ini saya lihat para seniman budayawan, silakan duduk di atas panggung. Mas Hengki Ternando, Mbak Kamelia Malik, Mbak Baby Selvia, duduk di atas panggung. Ya. Kalau belum makan, makannya nanti. Ayo Mas Hengki, cepat-cepat, sudah dimulai. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dari pers nasional, baik cetak, elektronik maupun media online, pada konferensi pers seratusan tokoh bangsa hari ini. Prof. Amir Santoso, naik ke panggung cepat. Di sini nggak boleh pelongo-pelongo. Pada hari ini, ya, walaupun disebut 100 tokoh bangsa, namun yang hadir lebih dari 100. Bahkan yang tercantum di naskah pernyataan berjumlah 135 semata-mata karena waktu hingga tadi malam. Namun kami yakin dan ternyata pada hari ini juga banyak tokoh yang namanya tidak tercantum atau akan dicantumkan kemudian juga ikut hadir. Ini saya lihat di samping saya nih, sahabat saya nih, Profesor Egy Sujana. Wah, yang malang melintang di pengadilan. Dan banyak tokoh lain yang izinkan saya tidak sebut namanya satu persatu. Dan kami yakin di luar sana, dari Merauke hingga Sabang, dari timur hingga barat, ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia bersetuju dengan kami ini. Maka pada kesempatan ini, konferensi pers perdana Gerakan Pemilu Bersih, pernyataan kami sebut 100 tokoh. Itu hanya kata simbolik, tidak persis 100, tapi lebih dari 100, ribuan, dan saya sebut tadi jutaan yang akan bersetuju dengan kami. Saya akan menyilakan nama-nama yang saya sebutkan tadi untuk membacakan pernyataan secara bergantian, dan khusus butir keempat kami akan lantangkan, suarakan secara bersama. Ya. Dan setelah itu izinkan, ya, dengan permohonan maaf kepada para tokoh, ya, saya akan menyilangkan 6 tokoh, ya, untuk memberikan penjelasan, elaborasi dan refleksi sekitar 3 sampai 5 menit, ya, setelah pembacaan pernyataan itu nanti. Oleh karena itu, saya akan silakan, ya, kepada yang telah disebut namanya tadi untuk membacakan pernyataan ini, dimulai dari tokoh pemuda atau mahasiswa mantan Presiden BEM Institut Pertanian Bogor dan Presiden BEM Universitas Negeri Jakarta, dan selanjutnya, ya, mohon jangan salah dan mic-nya diestafetkan. Saya silakan. Mungkin sambil berdiri yang membaca, ya. Ya. Oh, mic di sana. Tolong ada mic di sana di kiri kanan. Oh, ini mic ini nih.
Ada di depan. Yang berikutnya siap berdiri juga. Dengan suara lantang, Mas Rahman. Remi ya. Ini Rahman. Oh ya. Poin 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan 100 tokoh menolak pilpres curang, terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, mencermati dengan sesama penyelenggaraan pilpres 2024, sejak dari masa persiapan atau pencalonan presiden dan juga wakil presiden, proses pencoblosan hingga perhitungan suara baik quick count di televisi maupun real count oleh KPU. Kami sebagai warga negara yang peduli pilpres bersih berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan menyatakan: 1. Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai antara lain: poin A, adanya daftar pemilih tetap atau DPT bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik. Poin B, terjadinya berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung paslon 02. C. Pemberian bantuan sosial menjelang hari pencoblosan baik dalam bentuk uang tunai maupun beras kepada masyarakat bawah yang sesungguhnya harus bersifat impersonal, dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi dan beberapa menteri untuk mengarahkan pemilih kepada paslon 02 adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang nyata. Dilanjutkan, Mas Remi, ada? Coba seorang tokoh perempuan, pemuda, baca. Dikasih mic, berdiri, langsung dikasih mic. Ya, itu mic di depan. Langsung. D. Keberpihakan nyata Presiden dan jajarannya guna mendukung partai dari atau paslon 02. E. Pencoblosan dini untuk paslon 02 di beberapa tempat di dalam maupun di luar negeri diberitakan luas di media massa. F. Penggelembungan perolehan suara untuk kemenangan paslon 02 sehingga perolehan suaranya melebihi jumlah pemilih di banyak TPS akibat kesalahan pemindahan data yang diakui sendiri oleh KPU terjadi di sekitar 3.000 TPS. Dan G. Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang by design menguntungkan paslon 02. Iya, silakan butir 2, Mbak Sabriati, Mbak Fida berdiri, Mbak Ida. Dan khusus butir 2 akan kami ikuti secara bersama-sama. Tolong dibaca sepenggal-penggal. Ayo berdiri yang baca, nggak usah pakai mic ya. 2. Berdasarkan bukti, indikasi dan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya.
Pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan. Silakan butir 3, Pak Doni, Pak Syukri, Syafril, Juju secara bergantian. Berdiri, Pak. Ya. Pak Sutoyo dulu 3A. 3. Enggak usah dibaca. Sehubungan dengan itu, kami mendesak A. Dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. B. Pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. C. Pengulangan perhitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS yang telah diverifikasi keabsahannya secara terbuka dan transparan di tingkat desa, kelurahan, atau kecamatan. Pak Juju. Pakai mic karena direkam. Ulangi. D. Penghentian pengumuman hasil hitung cepat atau quick count dan hasil hitung real atau real count oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah. Ya. Butir 4 oleh tokoh buruh. 4. Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR RI menggunakan hak angket penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemilu Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif, baik hukum maupun politik. Dari hasil penggunaan hak angket tadi, kami mendukung setiap penegakan konsekuensi hukum atas para pelaku pelanggaran, termasuk jika berakibat pada pemakzulan Presiden. Ya. Nomor 5, silakan para tokoh agama. Kiai Muhyiddin Paulus, ya, atau Gus Am jika hadir. Ya, 5. Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan Pilpres terstruktur, sistematis, dan masif, kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi yang kami yakini tidak bersikap adil, objektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Demikianlah sikap dan pandangan kami sebagai bagian dari rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa dan negara dari malapetaka, ketamakan berkuasa, dan melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan segala cara. Jakarta, 21 Februari 2024. Terima kasih para tokoh yang telah membacakan pernyataan bersama secara bersama dan bergiliran. Khusus naskah ini baru sempat ditandatangani oleh 135 tokoh. Namun masih banyak lagi yang akan menyusul. Oleh karena itu, kata 100 yang tercantum di spanduk di belakang kami ini bermakna simbolik. Bisa 100.000,
bisa 100 juta. Khusus yang hadir kali ini terdiri dari berbagai kalangan. Karena waktu saya tidak akan mengenalkan satu persatu, namun hanya ingin menyebut kalangan atau kelompok dari tokoh bangsa. Terdapat sejumlah tokoh agama, khususnya agama Islam, agama Katolik, dan ada juga dari Protestan, termasuk Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang ikut membacakan tadi, dan sejumlah kiai baik dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Saya tidak tahu berapa orang yang sempat hadir. Secara khusus saya menghargai Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra, tokoh NU, dan juga beliau selain guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, juga memimpin organisasinya Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia, yang saya mohon kesediaan di akhir pertemuan akan memimpin kita membaca doa. Ada juga Kiai Haji Ahmad Juanda, pengasuh pesantren besar Darussalam di Subang yang dari Jawa Timur. Ini Gus Am sudah datang. Ini zuriyah atau keturunan pendiri NU, siapa lagi dan lain sebagainya. Dan yang di samping saya yang membacakan bagian akhir dari pernyataan Bapak Paulus Yanwar, sudah saya kenalkan tadi, tokoh komunitas umat Katolik, pernah menjadi ketua umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI, dan lain sebagainya. Ini kalangan tokoh agama. Juga ada kalangan akademisi, ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai kampus. Bahkan banyak yang bersetuju, khususnya dari Yogyakarta yang belum sempat hadir. Antara lain Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, tercantum namanya. Profesor Dr. Rahmat Wahab, mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Dan juga ada Profesor Naimah dari UIN Sunan Kalijogo, Profesor Muhammad Hirzin, ada tadi ya, guru besar UIN Sunan Kalijogo, dan masih banyak lagi ada tercantum namanya. Dan juga sempat hadir nih Profesor Dr. Lukman Hakim, guru besar Universitas Indonesia dan pernah menjadi ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mohon dikenal, angkat tangan Mas Lukman. Profesor Dr. Didin S. Damanhuri, saya nggak tahu S-nya apa. S3, S4, guru besar di Institut Pertanian Bogor. Siapa lagi dari para cendekiawan? Banyak ya. Ada Dr. Said Didu. Ada Profesor Dr. Hafid Abbas, tolong angkat tangan. Beliau guru besar Universitas Negeri Jakarta dan sekarang masih menjabat Ketua Senat UNJ dan juga Dewan Senat Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia. Dan kita kenal terakhir beliau adalah Ketua Komnas Hak-Hak Asasi Manusia, Komnas HAM Republik Indonesia. Mohon maaf saya tidak bisa lihat satu persatu nih dari kalangan cendekiawan, ilmuwan. Profesor Dr. Amir Santoso, guru besar FISIP Universitas Indonesia. Namun yang perlu saya kenalkan, beliau ini orang Madura. Dr. Roy Suryo, KMRT. Ini bisa juga
ilmuwan di kampus, tapi juga beliau adalah ahli IT dan ada tercantum namanya di sini, dan nanti saya akan minta untuk berbicara. Itu antara lain dari kalangan akademisi, ilmuwan dan cendekiawan. Namanya banyak lihat di sini. Ada Profesor Dr. Husnan B. Fanani, perlu saya sebut. Beliau ini mantan Duta Besar RI di Azerbaijan dan juga akademisi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Teguh, naik ke panggung. Makan nanti belakangan. Ini pengacara. Sekaligus juga lah saya kenalkan banyak pakar hukum termasuk advokat atau pengacara yang bergabung. Bahkan mereka memiliki atau menggerakkan gerakannya sendiri yang hadir dari Tengku Nasrullah yang baru naik panggung, dan juga ada Profesor Dr. Egy Sujana. Ini apa ya? Bintang pengadilan. Siapa lagi pakar hukum, tokoh hukum? Prof. Doni baru dah. Mana? Oh iya, yang di panggung dulu. Yang pakar hukum di sini banyak. Juju tadi yang baca juga pengacara dan lain sebagainya. Mana? Oh, Pak Jamari Lubis. Oh iya, ini pengacara yang sudah pindah dari dunia hitam ke dunia putih karena beruban. Oh, Mas Rizal Fadila. Yang tiada hari tanpa tulisan. Dan sebagian tulisannya bersifat surat cinta kepada Presiden Jokowi. Oke. Juga hadir di tengah kita ini kalangan militer, para purnawirawan TNI maupun Polri, yang jumlahnya saya pernah dengar tidak kurang bahkan lebih 200. Ya, nanti akan dijelaskan sendiri. 200 itu jenderalnya. Oh, 200 jenderalnya. Kalau angkatannya ribuan. Kalau kolonelnya ribuan katanya. Panglima Panglima menengah ya, yang dikoordinasikan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Ini sahabat baik saya. Assalamualaikum. Ini orang Aceh. Ya, saya kenal beliau menonjol dulu sebagai Kasum Abri, tapi juga pernah menjadi Wakil Panglima Abri, pernah menjadi Gubernur Akabri. Saya ingat karena saya diundang ke sana untuk kuliah umum. Dan yang tidak kalah menariknya, mungkin punya harga di ukhrawi nanti, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ini ada Pak Aklani, ada Jenderal Ugroseno, punya banyak ya. Oh, Maijen Sunarko, mantan Danjen Kopassus, ya, dan lain-lain. Itu dari polisi. Iya, Pak Ugroseno, mantan Wakapolri. Ya. Kemudian perlu saya sebut kalangan aktivis perempuan dari berbagai organisasi perempuan, ya, jumlahnya puluhan, dan lembaga-lembaga perempuan. Ya, saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu, kecuali mungkin satu dua. Dr. Sabriati Aziz, ya, beliau ini Presidium Badan Musyawarah Indonesia, BMIWI, Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia. Ini yang baru datang, Profesor Rias Rashid. Ya, mohon naik ke panggung. Ya, ya, beliau mantan menteri, apa sih menterinya? Otonomi daerah. Otonomi daerah, bukan Mendagri. Iya, banyak jenderal ya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kalangan lain, ya, apa? Oh, kalau Dr. Abdullah Helmahua ini apa kategorinya ya? Akademisi, pemerhati sosial kebangsaan. Yang paling jelas beliau kan apa? Penasehat ya? Penasehat KPK. Yang tadi
membisikkan pada saya berbahagia sudah memasukkan penjara seseorang ya, nggak usah saya sebut. Tapi saya bilang jangan berhenti perjuangannya hanya sampai di situ. Mana Bang Abdullah Hamahua ya? Oh di sana ya. Juga hadir bersama kita di tengah kita ini sejumlah seniman dan budayawan, khusus seniman budayawan berdiri. Mbak Mia, Kamelia Malik, Hengki Tanando, Baby Selvia, Mas Dwiki Darmawan mana? Oh iya, inilah seniman budayawan yang punya barisan sendiri. Kalangan buruh, baik Ketua Umum KSPSI sudah tadi membacakan, Dr. Jumhur Hidayat, Mbak Mira Sumirat, Mas Sabda, ada yang datang? Berdiri Anda, tadi diminta bicara tadi, ya. Mas Sabda Alam, bukan ya. Ini tokoh buruh dan lain sebagainya. Tokoh perempuan tadi sudah saya sebut. Silakan duduk, ya. Kalangan mana lagi ya? Bukan kalangan. Mungkin cukup kalangan muda, pemuda. Ya, yang hadir silakan berdiri. Tadi mantan ketua BEM, juga dari ormas-ormas pemuda. Ringkasnya banyak sekali kalangan yang mendukung gerakan ini. Hanya karena waktu saya tidak bisa mengenalkan satu persatu lebih lanjut. Maka selanjutnya sebelum tanya jawab, izinkan saya mengundang dan memohon kesediaan, mohon maaf dibatasi 6 orang ya. Pertama saya ingin undang Dr. Roy Suryo. Tolong diberi mic, tapi tolong dibatasi 3 menit ya. Siap. Kalau lebih sedikit 5 menit. Khusus Dr. Roy Suryo ini bisa menjelaskan secara akademik, secara ilmiah tentang kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Silakan Mas, cukup duduk saja. Prof ya, terima kasih. Prof Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Baik. Pada siang hari ini karena waktunya sangat singkat, tetapi saya ingin memastikan bahwa yang pertama, saya bukan lagi politisi karena masih banyak orang yang salah mengira saya masih bagian dari salah satu partai. Tidak ya. 3 tahun saya sudah pamit baik-baik dari partai dan alhamdulillah menyelesaikan studi, dan di sini ada guru saya, Prof. Hafid Abbas ini, penguji saya. Jadi yang intinya begini, mulai dari saat awal pemilu ini, saya sangat menyesalkan sebagai seorang pemerhati teknologi telah banyak digunakan teknologi, ini yang paling penting, untuk berbuat curang bahkan jahat pada pemilu kali ini. Salah satunya adalah teknologi yang mungkin tidak kelihatan pada teman-teman semua, tapi saya pakai juga waktu itu dipakai pada saat debat. Nah ini saya pakai ini. Jadi ketika waktu itu saya menyebut ada salah satu cawapres yang menggunakan alat bantu, ya kita harus mulai dari situ, karena itu sudah dimulai teknologi digunakan untuk berbuat curang. Ironisnya, semakin jahatnya, fakta yang saya sampaikan pada saat itu, yaitu saya menunjukkan ada digunakan alat bantu, telah berbuat laporan ke kepolisian. Jadi saya pun dalam posisi sekarang dilaporkan. Tapi nggak apa-apa, itu tetap saya hadapi karena itu bagian dari perjuangan. Nah, itu fakta. Karena itu fakta. Dan itu dipakai pada 2 kali penampilannya. Yang satu ketika waktu itu masih dipakai di atas, dan yang kedua ketika tidak kelihatan. Seolah-olah tidak kelihatan karena disembunyikan di dalam kerah bajunya, kerah jaketnya. Alatnya ini wireless, jadi nggak kelihatan kalau dipakai, dia tidak akan kelihatan. Dimasukkan dalam kerah bajunya. Ya, ini karena ini kerah baju kelihatan. Tapi kalau dia jaketnya dibikin berdiri, maka itu tidak kelihatan. Yang kedua adalah sekarang sudah mulai perhitungan suara.
Dan salah satu teknologi yang dipakai adalah teknologi yang namanya OMR, Optical Mark Reader, atau OCR, Optical Character Recognizer. Seolah-olah teman-teman media juga dibuat takjub dengan teknologi. Itu teknologi kuno. Sudah diciptakan sejak 110 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu ada fisikawan Jerman, Emanuel, yang menemukan itu, dan itu di kampus-kampus, saya kira banyak petinggi kampus di sini, mantan itu sudah pakai, itu sudah lama, lebih dari 10-20 tahun yang lalu. Tapi kenapa sangat konyol ketika dipakai sekarang? Kalau tidak ada unsur tertentu yang di dalamnya. Artinya apa? Teknologi yang dipakai OMR atau OCR itu biasa, itu dipakai untuk memindai. Dan ini sebenarnya simple kalau terjadi kesalahan. Kalau ada 1 dibaca 4, dibaca 7, itu normal. Tapi di sini terjadi sebuah automatic algorithm. Algoritma otomatis yang bisa membuat atau menambah 48 jadi 748, 51 dari 951. Padahal sederhana. Prof Din misalnya dan bapak-bapak ibu lain. Satu TPS itu sebenarnya maksimal 300. Kalau dikasih alat automatic cutter lebih dari 300 selesai sebenarnya. Itu tidak dipakai. Dan di kesempatan ini dengan segala hormat saya mengajak pada salah satu kampus ternama di Bandung untuk buka suara. Karena di balik Sirekap sebenarnya ada kampus di Bandung itu yang menemukan itu Sirekap itu atau membuat itu 4 tahun yang lalu pada tahun 2020 ketika digunakan di pilkada. Salah satu tokoh penemunya sekarang menjadi wakil rektor di situ. Ayo bicara. Para peneliti, para kampus jangan diam saja. Jangan mau kampus atau institusi itu diduduk di balik ini, karena sistem yang sedang terjadi desainnya yang salah dan bukan dari kampus itu. Tapi saya merasa terhili, ini yang terakhir, dua institusi yang sekarang ada yaitu Bawaslu dan KPU ini seolah-olah menutup mata atau menjadi pelindung dari kecurangan ini. Bahkan Bawaslu mengatakan trial and error ini biasa. Masya Allah, pemilu yang menggunakan teknologi dan 247 rakyat kita tergabung di dalamnya masih dimungkinkan trial and error. Ini, nah betul Pak, saya tidak sampai hati menggunakan kata sinting tadi ya. Tapi itu betul. Jadi itu keterlaluan. Tidak boleh, apalagi itu menggunakan APBN, menggunakan uang rakyat, uang kita yang dipakai di situ. At last dan not least, saya menolak keras statement salah satu komisioner KPU pada konferensi pers kemarin, Prof Din, yang mengatakan semua data ada di dalam negeri. Tidak. Sistem IT KPU sekarang didaftarkan pada alibaba.com. Buktinya ada. IP yang ada itu terletak di Singapura. Beberapa kawan lain menyatakan ada juga di China, ada juga Perancis. Datanya itu ada di cloud. Teman-teman semua kalau naruh data di cloud, berani sumpah kalau data di cloud itu ada di Indonesia. Tidak, data di cloud itu tidak di Indonesia. Dan itu melanggar Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Saya kebetulan ikut membuat Undang PDP itu. Semua objek vital data harus ada di Indonesia. Dan kalau KPU tidak mau diaudit, dia melanggar Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi, himbauan saya terakhir, saya ajak para akademisi, kalau di situ apa ya Pak, untuk bangkit dan bersuara. Kita dorong gerakan moral 100 tokoh ini untuk menyelamatkan bangsa ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya izinkan saya mengharapkan kesan 5 orang lagi ya, biar siap-siap Profesor Dr. Lukman Hakim, kemudian berlanjut Profesor Dr. Didin Damanhuri dan Jenderal Fakhrul Razi, khusus memberikan pembuktian tentang telah dan tengah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dan 2 orang terakhir ya, Pak Yanwar, Paulus Yanwar, dan saya minta Dr. Tifauzia Tiasuma untuk menyampaikan elaborasi tentang apa yang harus kita lakukan ke depan.
Silakan sekitar 3 sampai 5 menit sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ingin menyampaikan keprihatinan, sebetulnya menindaklanjuti ratusan, dan itu melibatkan ribuan profesor di seluruh Indonesia yang sudah memasalahkan masalah ini. Keprihatinan ini disebabkan oleh matinya kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Di dalam proses pemilu, maka satu suara profesor dan satu suara rakyat itu disamakan. Dan untuk mencapai itu semua, profesor-profesor itu terancam, tidak bisa bersuara, ditakut-takuti. Dan ini tidak terjadi bahkan pada zaman Orde Baru. Saya adalah di zaman Orde Baru bersama Pak Didin itu adalah aktivis tahun 70-78. Kita kemudian mengatakan bahwa Soeharto harus membatasi kekuasaannya. Dan saya adalah salah satu yang divonis dengan menggunakan undang-undang subversif. Masuk penjara. Dan itu kalau ditanyakan pada adik-adik sekarang banyak tidak tahu itu, karena begitu masuk penjara maka kita dipendam. Nah, keadaan ini melebihi daripada keadaan tersebut, di mana para profesor itu hanya sekedar diancam tunjangan dan segala macam, itu membuat mereka tidak berani. Inilah yang paling berbahaya, padahal yang kita hadapi adalah persaingan pada 2045. Apa yang kita banggakan sebagai negara di dalam G20? Saya mengajak untuk melihat semua data-data tentang kemampuan inovasi, kemampuan riset, jumlah peneliti dan sebagainya yang hilang. Jadi kalau semua kita dipertontonkan terhadap temuan yang diterapkan dari Cina, itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan, Pak Roy. Saya 100 hari pertama Pak Jokowi itu, dia datang ke LIPI, kemudian menceritakan bahwa riset kita tidak perlu, kita ambil saja dari negara lain, tinggal kita beli dan sebagainya. Saya cuma minta sama dia, Pak, tolong luangkan waktu untuk Bapak datang ke lab-lab kami yang ditaruh di itu ahli-ahlinya orang-orang kita, Pak. Kenapa hasil riset kita tidak masuk ke dalam itu? Bapak datang, kemudian dia mengumumkan di sana, saudara-saudara peneliti LIPI, saudara harus ingat bahwa tahun depan saudara dinaikkan anggarannya 2 kali lipat, dan tentu tepuk tangan semua, Pak. Tetapi saya kemudian dalam waktu 2 minggu meminta dia membuka Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan mengatakan cerita tentang bagaimana Bung Karno pada zaman kita sangat melarat membangun IPTEK itu. Dia mau, tetapi kebohongannya yang kita lihat kemudian, dia tidak hadir dan tidak memberitahu. Saya hanya berhadapan dengan Teten Mas Duki dan Menseknek, yang tugasnya itu adalah menyetem bagaimana pidatonya itu supaya jangan ketinggian. Dan itu kemudian setelah 100 tahun itu, seluruh sikap Jokowi itu adalah kita dibohongi. Dan kalau orang ada yang menemukan kejahatan itu setelah 9 tahun, saya adalah dalam 100 tahun pertama, 100 hari pertama, dan Kementerian Riset dan Teknologi itu dibubarkan begitu saja. Inilah Pak Din, saya kira dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Waktu
Mas Lukman Hakim masuk penjara sebagai aktivis mahasiswa dulu, saya dapat pastikan Jenderal Fahru Rozi belum jadi wakil Panglima ABRI. Silakan Prof. Didin S. Damanhuri, terutama menyoroti kecurangan TSM, itu kita buktikan. Baik, terima kasih Pak Din dan para tokoh bangsa, teman-teman media. Saya ingin share di dalam kesempatan yang sangat baik ini tentang apa yang disebut dengan TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Jadi menurut saya memang kecurangan ini sudah bersifat TSM. Mengapa? Terstruktur karena sebenarnya jauh sebelum diumumkan para capres, cawapres, sudah terjadi gerakan yang favorable terhadap paslon tertentu. Apa yang dilakukan? Presiden mengendorse calon-calon yang favorable, yang bisa melanjutkan kekuasaannya. Sebenarnya ide awalnya adalah 3 periode. Itu sudah lebih dari setahun didengungkan. Tapi rupanya tidak memperoleh ada dukungan, tetapi kemudian diveto oleh salah seorang ketua umum partai dan akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Kemudian berubah menjadi apa yang disebut dengan penundaan pemilu, itu pun gagal. Tapi setelah itu idenya adalah bagaimana melestarikan kekuasaan lewat anaknya. Dan setelah itu MK menjadi instrumen untuk melegitimasi putranya itu menjadi cawapres, walaupun secara regulasi tidak memungkinkan. Tetapi di situ pamannya sudah kita ketahui melancarkan dan memutuskan bahwa dia akhirnya sah, walaupun kemudian MK-MK yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki menyatakan terjadi pelanggaran etik yang berat dan dia dipecat sebagai ketua MK. Nah, celakanya KPU yang menjadi bagian dari instrumen melestarikan kekuasaan tersebut itu meloloskan putra presiden ini menjadi cawapres, dan kemudian KPU meloloskannya, yang kemudian hari DPKP mengatakan ini adalah terjadi pelanggaran etik berat. Kemudian presiden dan seluruh aparatus negara memobilisasi seluruh aparat, baik itu oknum TNI Polri, kepala dinas sampai ke kepala desa, untuk memenangkan paslon nomor 2 tersebut. Tidak selesai sampai di situ, presiden, sekian menteri terlibat membagikan bansos baik berupa tunai maupun beras secara sangat vulgar dan mengatasnamakan itu adalah bantuan personal. Padahal bahkan itu di depan istana. Padahal menurut regulasi yang ada, bansos hanya bisa dibagikan kepada rakyat yang menjadi haknya, yaitu secara impersonal lewat pos. Tidak ada impersonal, tidak ada personalisasi dari bantuan sosial, apalagi politisasi, dan itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang nanti bisa dibuktikan itu adalah korup. Ya, saudara-saudara semua, ya. Oleh karena itu nanti akan ada tanya jawab. Saya akan silakan kepada wartawan mengajukan pertanyaan, tolong diberi mic. Saya Edi dari Forum News Network FNN. Kalau kata Rocky Gerung, forum nantang-nantang. Pak Din yang saya hormati dan senior-senior lain yang saya banggakan, acara sejenis seperti ini bukan yang pertama. Ya, tentu ini sebuah ikhtiar yang harus kita hargai, kita dukung, kita penuh. Cuman mohon maaf kalau saya tidak sopan. Ini pada poin 3 dan 4 ini bagus semua.
menuntut, mendesak, audit forensik, sanksi hukum, etik, penghitungan ulang, dan sebagainya. Bahkan pada poin 4 yang termasuk jika berakibat pada pemakzulan presiden. Pertanyaan saya singkat saja, seandainya tuntutan-tuntutan seperti ini, pertama siapa yang melaksanakan, yang berwenang. Kedua, kalau diabaikan juga, anjing menggonggong, kafilah ambil batu. Apa yang tokoh-tokoh terhormat ini akan laksanakan? Terima kasih. Ya, tapi mohon maaf kami bukan anjing nih. Sebelum saya silakan, khusus ini ada tamu kehormatan, namanya belum tercantum, Prof. Egy Sujana. Saya ingin jelaskan posisi dari pernyataan yang tadi dinyatakan telah berkali-kali, ya. Ini terus terang posisi tengahan. Posisi bahasa agama Islamnya wasatiyah. Betulan saya menjadi ketua Poros Dunia Wasatiyat Islam. Maka sangat moderat dan tengahan. Walaupun di antara sahabat-sahabat saya yang ada di panggung ini dan yang belum datang itu mendesak jangan berada pada posisi lembek atau lembut. Terus terang pada mulanya konferensi pers ini bertajuk menggugat Pilpres curang TSM. Atas usul Dr. Abraham Samad sudah hadir. Ya, beliau bersetuju. Prof. Din itu terlalu kurang jelas kalau sekedar menggugat. Kenapa tidak menolak? Nah, saya setuju. Nah, jadi tengahan naik sedikit. Wasatiyah maka menjadi menolak. Walaupun pada butir bagaimana ke depan, ini terus terang ada perbedaan pendapat di antara kami. Ada yang kolnya tinggi, laksanakan ulang semua proses pemilu pilpres dari awal. Ada yang dan seperti yang ada di sini agak tengahan, walaupun ujungnya boleh jadi keras gitu. Jadi mohon dipahami, tapi saya pastikan Mas Edi, ya, kita tidak akan berhenti. Amin ya Allah. We are, dalam bahasa Inggris, we are at the point of no return. Oh, tidak ada titik kembali. Dan tolong kawan-kawan wartawan terus-menerus mendukung. Ya. Dan ini sebuah perjuangan yang tidak akan berhenti. Terakhir sebelum Prof. Egy, saya mohon kesediaan ya. Saya pribadi dan kami menyadari bahwa banyak sekali prakarsa untuk perjuangan meluruskan dan menyucikan kehidupan kebangsaan kita. Ada kelompok 100 tokoh untuk pemakzulan. Mungkin di sini ada yang ikut terlibat. Oh, petisi 100 untuk pemakzulan Presiden Jokowi. Mas Marwan Batubara. Yang kedua, ada juga kelompok ya, yang juga saya ikut di dalamnya, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli dengan adendum tentang masa jabatan presiden. Ada lagi kelompok lain, kampus-kampus, merupakan simpul-simpul tersendiri, dan dalam waktu dekat, nggak apa-apa saya ungkapkan, karena orangnya juga menyampaikan pada saya, akan ada gerakan People's Tribunal. People's Tribunal yaitu pengadilan rakyat. Entah di Jogja atau di mana nanti rakyat berkumpul untuk mengadili tentu secara in absentia siapa pelaku kejahatan terstruktur, sistematis dan masif ini. Itu kawan-kawan yang melanjutkan ya. Idenya sangat cerdas dengan dirty vote. Dan ada juga bahkan sebelum People's Tribunal class action dan lain-lain sebagainya.
saya menyatakan kami dalam satu nafas. Kami dalam yang mendukung hak angket DPR RI, saya baca dari PDIP, PDI Perjuangan, dan akan diikuti oleh partai-partai lain yang kami cantumkan di sini mendukung. Walaupun karena saya belum konfirmasi betul ke kawan-kawan PDIP, maka kami pihak-pihak tertentu itu kami berada dalam satu tarikan nafas. Walaupun ada simpul-simpul, kami yakin walaupun titik keberangkatannya berbeda, namun kami dan kita semua akan bertemu, kalau tidak di tengah jalan, nanti di ujung jalan, untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Silakan Prof. Egy Sujana secara singkat, terutama saya tahu beliau ini lebih keras dari saya, ya, bukan moderat lagi. Ya. Terima kasih Mas Din Samsudin yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya bicara dengan konstruk hukum. Semua paparan yang disampaikan sebelum ini sudah menjelaskan bahwa telah terjadi kecurangan yang TSM. Oleh karena itu, konstruk hukum berikutnya adalah harusnya kita pertama mohon dengan hormat, karena ini tidak semuanya timnas dari Anies, tentu melalui Kang Din Samsudin bisa disampaikan Anies dari mulutnya keluar pernyataan menolak hasil pemilu ini. Harus ada. Karena kalau ini nggak keluar dari mulut Anies, kita aja dianggap segala, atau ujungnya mungkin dia ada berdamai, ini masalah besar dan kita yang dianggap pengacau jadinya. Yang kedua, dengan adanya statement dari Anies, insya Allah rakyat se-Indonesia bergerak, insya Allah. Kalau benar apa yang kita lakukan selama ini, di daya dukung dari Anies itu jutaan orang. Terakhir dilihat dari JIS, bandingannya dengan GBK kan jelas banyak dari JIS. Untuk itu, kalau rakyat sudah dihimbau dalam pengertian positif menolak dari hasil pemilu ini, daya gerak itu luar biasa. Apalagi tadi kita sudah merasakan, jangankan kita, Tuhan yang Maha Esa saja dihina, bukan dihina, diinjak-injak nilai-nilai agama Allah itu. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, Mas Din yang terhormat, saya kemarin rapat dengan ketua umum seluruh relawan. Ketua umum seluruh relawan yang terhimpun dalam 1000 ketua umum relawan. Ada pemimpinannya, saya minta Isra ke depan sini sebentar dengan hormat, karena dia habis pertemuan dengan Anies semalam. Jadi saya kira informasi ini penting untuk menjawab dari Edi. Kalau ini diabaikan bagaimana? Kalau saya gagasannya besok kepung KPU, jelas tindakannya gitu. Ini udah dataran action, ya. Kalau kita kan dataran intelektual, informatif. Coba silakan sampaikan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ayahanda kami Pak Din Samsudin, kemudian yang kami hormati ayahanda kami juga Pak Jenderal Fakhrul Roji dengan seluruh jajarannya dari Purnawirawan TNI Polri. Yang kami hormati kakanda kami, kakak kami Pak Profesor Bang Egy, Bapak Ibu sekalian yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ingin kami sampaikan bahwa Pak Prof, para pimpinan 100 tokoh menolak pemilu curang terstruktur dan sistematik pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah kegiatan ini hampir mirip seperti kemarin kami laksanakan. Juga kita berkumpul kurang lebih 1000 ketua umum relawan Anies Baswedan di
Ponorogo kemarin memberikan pernyataan sikap menolak hasil pemilu curang. Setelah itu kami berangkat ke kediaman Bapak Anies Baswedan tadi malam. Kami diterima jam 1 malam. Kurang lebih 100 orang ketua umum lebih, dan beliau berdiskusi dan kami menyampaikan hasil pernyataan sikap itu, dan beliau menyampaikan beliau tetap berada pada perjuangan sampai titik darah terakhir. Itu beliau sampaikan sendiri di hadapan para pimpinan relawan. Saya kira itu sebagai laporan, dan mudah-mudahan dari pertemuan 100 tokoh ini kita bisa bersinergi dengan 1000 ketua umum relawan Amin ini untuk petunjuk-petunjuk selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Egy dan Mas Irsa. Namun ingin saya jelaskan ya, gerakan pemilu bersih dan konferensi pers hari ini tidak berhubungan langsung dan resmi dengan paslon manapun. Bahwa kami ya memiliki pilihan politik tersendiri. Saya sendiri pendukung Anies Muhaimin. Namun ya, insya Allah sebagai akademisi kita bisa menyapih. Jadi sekali lagi kita tidak punya hubungan ya, apalagi secara resmi dan langsung. Namun ya, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Paulus, tokoh Katolik tadi, kami berangkat dari komitmen terhadap nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Khususnya yang ditegaskan oleh agama kita masing-masing. Saya sebagai Muslim, kebetulan pernah mendapat amanah sebagai Ketua Umum Muhammadiyah 2 periode, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ya, saya ingin katakan, ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Insya Allah bisa kita sapi bahwa kebetulan beririsan, itulah koalisi kebenaran. Itulah pertemuan pikiran dan hati untuk kebenaran. Saya baru dapat informasi, ternyata secara organisatoris kepartean DPP PDI Perjuangan juga sudah mengeluarkan pernyataan menolak hasil pemilu Pilpres. Maka kita beririsan untuk itu ya. Dan di antara kami ini ada yang masuk timnas Amin. Saya tidak tahu, mungkin juga ada yang di tim 02 ada. Di tim 03 ada. Nah, yang jelas Profesor Ahmad Zahro, tokoh NU, ini tim 009. Silakan pertanyaan selanjutnya dari silakan wartawan ya Ibu ya. Jangan, kalau tidak wartawan tidak. Ini konferensi pers. Jangan. Yang wartawan, tolong berdisiplin dalam forum. Ya, saya tegas kalau soal itu. Ada dari kawan-kawan media? Ya Bang, izin Prof. Ya, silakan sebut medianya. Prof, saya dari Racikan Berita. Dari Racikan Berita. Baik, saya menanyakan ke Mas, izin Mas, apa kabar? Mas Suryo. Mas Suryo. Saya cuma menginginkan, saya akan menanyakan 2 hal. Yang pertama adalah tolong arahkan kami tentang siapa yang kata Mas Suryo tadi yang menciptakan Sirekap itu, sistemnya itu. Lalu tolong sebutkan saja namanya. Kalau kami misal media diizinkan, biar kami yang datang ke lokasi, biar Mas Suryo lebih aman. Kalau media kan lain ceritanya. Dan yang kedua Mas adalah karena kami ini adalah sama-sama, khususnya saya adalah pendukungnya, pemilihnya Amin sekeluarga. Ya Mas,
apakah Mas Suryo akan berkenan bila terjadi nanti di misal kita ke MK, Mas Suryo sebagai ahli IT-nya untuk sebagai saksi? Izin saja, terima kasih. Oke, silakan Mas Suryo jawab. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi mungkin tidak sempat saya tunjukkan, tetapi artinya ketika sebelum saya menjawab pertanyaan, sebelum saya sudah sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa saya bertanggung jawab penuh atas statement bahwa pendaftaran server KPU itu tidak di Indonesia. Ya, ini buktinya ada. Saya mengakses sendiri IP-nya. Kalau nggak di Indonesia di mana? Di Singapura. Ahli lain mengatakan, Pak Egy, ada yang di Cina, ada yang di Perancis. Tapi kalau saya, yang saya yakini 100% yakin adalah di Singapura. Alamatnya adalah di Aliyun Computing Co Ltd dan itu di Singapura. Alibaba Cloud Private Limited, nomor IP-nya juga ada di sini. Artinya apa? Data kita sesuai dengan Undang-Undang PDB, Pak Egy, nomor 27 tahun 2022 itu sudah diletakkan di cloud, dan cloud itu adalah bukan milik Indonesia. Ini pelanggaran penuh ini. Dan tadi yang dipertanyakan, sistem Sirekap ini memang bukan sistem yang baru. Jadi kalau Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bahja mengatakan ini sistem baru, bukan. Ini bukan baru. Ini sudah 4 tahun. Pernah dicoba di Pilkada tahun 2020 yang lalu. Dibuat oleh teman-teman dari kampus ternama di Bandung, ITB. Ya, clear kan? Ya. Dan ITB tidak salah, makanya saya bela ITB. Saya sengaja mengiris itu, saya bela supaya ITB jangan diam, jangan seperti Sansak. Saya bukan dari ITB, tapi saya tidak rela kampus ITB disalah-salahkan. ITB bersuaralah bahwa mereka membuat sistem ini, tapi ada oknum kalau saya mengatakan yang tahu kata kuncinya, tahu backdoornya, dan dia yang membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatic algoritma supaya bisa ditambah. Karena itu secara teknis tidak mungkin, Prof. Din. Kalau misalnya itu manual, tidak. Ini ada penambahan yang bisa dilakukan dan itu harus ada oknum yang menambahkan. Misalnya angka 48 jadi 748. Dan celakanya khusus untuk Pilpres itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus di kecamatan koreksinya. Jadi ini sudah ada sistematik. Kalau dikatakan saya ingin nambahkan. Nama orangnya, kalau tadi Bapak minta nama orangnya, mohon maaf kalau saya tidak ingin nama personal. Tapi dia sekarang posisinya adalah wakil rektor. Udah gampang lah di ITB. Udah clear kan? Udah bisa dicari kan? Mungkin beliau takut untuk bersuara, tapi saya ajak, ayo Prof. Din, Pak Paulus tadi mengatakan jangan takut dengan benar, bersuara supaya kampus jangan disalahkan, karena ini oknum bukan kampusnya. Dan mungkin di luar ini saya ingin mengajak kembali para profesor, para guru besar, jangan berhenti sampai kemarin, bangkit lagi, ayo sekarang ini. Ya, perjuangan belum selesai. Insya Allah kita akan memenangkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suryo. Dengan demikian pelanggaran dan kecurangan yang terjadi tidak hanya bersifat terstruktur, sistematis dan masif, tapi juga bersengaja atau disengajai. Dan oleh karena itu, apalagi tadi diyakini 100%, hakul yakin, servernya berada di luar negeri, di luar Indonesia, ini bukan saja menjatuhkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara, tapi kalau ada istilah lebih keras lagi, penistaan terhadap agama kita. Maaf, lupa sedikit supaya lebih clear lagi. Dulu di tahun 2020 servernya ada di Indonesia. Jadi waktu itu ITB pun bisa. Jadi kalau dikatakan apakah Indonesia mampu? Mampu kita. Iya. Tapi kenapa dengan anggaran miliaran kita sekarang malah naruh di cloud
di Singapura. Itu. Ini ada alumni ITB mau memberikan tanggapan. Ketua Umum Kapak, coba jelaskan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapak memang dalam posisi emang mempertanyakan kepada rektorat. Karena yang bertanggung jawab tetap rektorat. Karena kerjasama ditandani oleh rektor dan ketua KPU. Soal uknum kedua, kita tahu kami dalam waktu dekat dari KAPA sebagai sebagian dari KAPA adalah keluarga alumni ITB pembela Pancasila anti komunis. Anti komunis. Dan kami bersama-sama dengan teman-teman di Bandung dalam waktu dekat juga akan dekat. Terdaftar sekitar 2.000. Pada dulu KAPA lahir karena kita membela Pak Din Samsudin. Pada waktu mau digeser dari MWA. Tapi KAPA tidak sekedar internal, kita bawa keluar karena yang kita lawan adalah komunis yang sekarang ada di dalam rezim sekarang ini. Dan itu kita carikan dari mulai sebelum pemilu. Dan kemudian KAPA menggabungkan 18 perguruan tinggi alumni perguruan tinggi Bandung. Kita namanya FOR asli, Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli. 18 perguruan tinggi, dan kami sudah melaporkan nepotismenya di Baris Krim dengan Bang Egy. Kita sudah melakukan di Baris Krim dan sekarang sedang kita tunggu gerakan Baris Krim untuk mulai penyelidikan karena waktu itu sudah turun kepada Tipikor. Jadi sudah kita lakukan jauh sebelum pemilu. FOR asli dideklarasikan 11 Desember karena melihat bahwa potensi kerusakan itu adalah dari nepotisme. Jadi kami sebagai alumni sedang melakukan upaya untuk menggugat rektorat karena rektorat yang bertanggung jawab apapun yang dilakukan oleh ITB. Tapi kita akan bertanya kepada rektorat untuk membuka sebetulnya di balik itu apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi Rianto, alumni ITB. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Mohon sebut nama media juga. Ya. Depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad dari Popole TV. Sebetulnya pertanyaan ini sudah pernah saya lontarkan di forum lain, tapi saya ingin melontarkan kembali. Intinya begini, saya mau ngomong bahwa 100 tokoh menolak pemilu curang terstruktur itu mungkin hanya bisa diterima di beberapa kalangan aja. Satu contoh di daerah saya di Depok ataupun di Bekasi, itu mungkin saya nanya di gang-gang, itu mungkin tidak akan sampai soal informasi ini. Dari pertama sampai sekarang itu yang namanya revolusi, maksulkan Joko, tolak Joko, apapun itu tidak akan pernah sampai. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, kita lupa di sini bahwa ada peran media yang kita lupa. Memang istilahnya Adi Masardi waktu itu bahwa yang sekarang menjadi media mainstream adalah para YouTuber ini. Karena yang media mainstream yang sebenarnya ini kita ini YouTuber. Nah, yang mainstream yang kemarin itu menjadi konvensional. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah dari tokoh-tokoh di sini tidak ada yang tergerak hatinya untuk mensomasi kepada para media-media yang konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain, atau Kompas ataupun yang lain-lain gitu kan. Karena kita memiliki hak di situ dan kita perlu tahu bahwa media atau pers itu kan salah satu pilar demokrasi. Begitu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal somasi, gugatan di forum-forum pengadilan itu memang ranah dari kawan-kawan yang bergerak khusus di bidang itu ya. Ini ada Teguh Nasrullah bisa memberi tanggapan. Ya, kasih mic Pak. Nah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bercanda saya mau mengatakan
kita berkumpul di sini membahas pemilu 2024. Pertanyaannya begini, apa ada pemilu 2024 ini? Kalau ada di mana? Wujudnya bagaimana? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ini kesalahan kita semua. Kenapa ini terjadi? 2019 kami telah berjuang untuk menerangkan pemilu curang sedemikian dahsyat. Nah, di situ kami sudah menjelaskan semakin besar kecurangan, semakin sulit kita buktikan. Dibuktikan misalnya curang 15 juta suara, bisa dibuktikan 10 juta, masih ada sisa 5 juta. 5 juta itu signifikan loh angkanya, menentukan persen. Karena yang digunakan oleh MK adalah kuantitatif, hitung yang berapa curang itu dibersihkan, selesai. 5 juta curang sudah cukup. Oleh karena itu saat itu kami sudah mengingatkan, ayo negarawan, ayo semua kita berjuang melawan. Kalau tidak, percaya saya 2029 lebih dahsyat lagi kejahatan ini. Soal somasi terhadap sekarang terkait dengan somasi, sekarang kita mau somasi ke siapa? Mau langkah hukum apa yang kita mau ambil? Pidana. Siapa yang akan menjalankan itu? Pak Ugrosino jauh lebih tahu dari saya. Ya, siapa yang mau menjalankan? Somasi saja itu sebuah surat dari kantor pengacara. Kamu diperingatkan jangan curang, bla bla bla. Efeknya jauh lebih kuat dari apa? Efeknya jauh lebih kuat teman-teman ini berjuang daripada somasi dari kantor pengacara. Ya, nah masalahnya tadi Pak Din sudah mengatakan di sini juga tidak sedikit mantan anak buahnya, anak buahnya abang saya Bang Farul Roji dan Pak Ugreseno. Terus kita datang ke sini. Kalau di sini hanya setengah-setengah, selesai kita sudah membiarkan kehidupannya ke depan jauh lebih dahsyat. Maka jangan setengah-setengah, jangan sekedar somasi, tidak ada somasi. Berjuang jangan berhenti sampai digulingkan, selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, ya. Nanti akan ada yang saya minta bicara lagi. Tolong dipahami bahwa apa yang kita lakukan hari ini dan telah dilakukan oleh banyak pihak lain, baik kampus-kampus maupun lembaga-lembaga masyarakat, harap lihat itu sebagai puncak gunung es. Dan sekarang mulai mencair, maka jangan anggap remeh. Kalau ada di lapis bawah rakyat yang tidak tahu menahu, bahkan tidak paham apa itu perubahan, apa itu kecurangan TSM, sangat-sangat wajar. Karena selama ini rakyat kebanyakan telah dibodohi. Apa yang terjadi selama ini tadi sudah banyak disebut oleh banyak kawan. Ini adalah sebuah pendekatan kepemimpinan yang zolim. Ada yang menggunakan istilah itu, zolim. Ada yang menggunakan istilah, bahkan Mas Rizal ya, Fadilah di belakang saya mengusulkan agar pernyataan kita diberi judul Resolusi Sultan, karena mengambil tempat di Hotel Sultan. Saya langsung tidak setuju. Selain belum minta izin kepada pihak hotel, walaupun boleh-boleh saja kita gunakan, tidak harus dikaitkan dengan hotel, tapi justru yang kita kritik adalah sebuah kepemimpinan Indonesia yang bersifat sultanik. Sultan baik, bagus sebagai lembaga pemerintahan kekuasaan Islam masa lampau, tapi apa yang terjadi terakhir ini di bawah
kepemimpinan Insinyur Joko Widodo, ya sudah. Ya, yang tertulis kan yang tertulis Insinyur. ini urusan Mas Budi. Adalah sudah ada tulisan Javanese Tiran dari Jawa. Tyrant of Jawa. Ada yang pernah menulis Javanese Machiavellis. Itu Machiavelli yang menghalalkan segala cara. Dan saya sebelumnya sering menyebut inilah bentuk dari constitutional dictatorship, kediktatoran konstitusional berbalut undang-undang yang juga direkayasa. Bahkan perisai terakhir penegakan hukum Mahkamah Konstitusi pun tidak luput dari rekayasa dalam hal penentuan batas umur calon wakil presiden kemarin itu dan seterusnya. Oleh karena itu, gerakan ini adalah sebuah gerakan anti tirani, anti kediktatoran, anti kezaliman. Yang hadis Nabi Muhammad, mohon maaf Pak Paulus, unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudaramu yang zalim maupun yang mazlum, yang dizalimi. Ditanya, gimana cara membantu saudara kita yang zalim? Caranya adalah cegah dia untuk meneruskan kezalimannya. Kita berada di situ, mohon maaf kepada kawan-kawan lain, saya hanya bisa mengordinir, menjadi moderator dari gerakan moral. Ini juga sebuah action. Jangan dikira kata-kata bukan action. Tapi kalau action nyata mau demonstrasi, itu ada ahlinya. Mungkin Prof. Egy Sujana, siapa lagi itu yang Pak Narko. Kami ini berbagi tugas. I'malu ala syakilatikum, kata Al-Quran. Bekerjalah sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi kalau yang ini dengan gerakan pemilu bersih dan saya berada di dalamnya, lebih fokus pada gerakan moral dalam suara. Tapi kapan-kapan boleh juga turun, ya. Kalau Bang Egy ngajak saya demonstrasi, ya siapa takut ya. Nah, kalau soal takut dia kalah dari saya, karena saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan ini tidak akan berhenti. Saya terlibat ikut dalam berbagai lingkaran dengan segala nuansa wataknya. Ada yang vakum, ada yang berhenti. Tapi khusus untuk Pilpres ini akan kita lanjutkan, ya. Dan ini tidak hanya berhenti dalam kata-kata. Para tokoh ini akan menyampaikan ke lingkarannya masing-masing, ke umatnya masing-masing. Ya, ini banyak kiai yang tertulis di sini, walaupun tidak bisa datang semua, ya, dan lain sebagainya. Izinkan sebelum kita tutup nanti dengan doa oleh Prof. Setio, saya minta Profesor Rias Rashid 2-3 menit. Ya, nanti akan ada. Tolong diberi mic Pak Rias Rashid. Mohon berdiri biar kelihatan. Oh, di belakang beliau. Terima kasih Pak Din. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau geser ke tengah Pak. Di sini. Tolong geser ke tengah sini. Turun. Oh, setelah ini Jenderal Sunarko, Maijen. Saya minta seorang tokoh perempuan, nanti siapa? Mbak Sabriati. Oh, boleh ya. 2-3 menit Pak Rias. Ya Pak Din, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya cuma ingin menegaskan bahwa kita harus jelas posisinya. Jangan sampai ada
kesepakatan menolak hasil pemilu. Ya untuk Jokowi Pak, dia presiden terus. Ya kalau kita tolak hasil pemilu kan dia tanggung jawab lagi bikin pemilu baru. Kita harus menuntut kejahatan kecurangan itu dibongkar semua, kembalikan angka-angka itu ke hasil C1 itu di TPS. Nah itu yang menang nanti nomor 1 otomatis tanpa harus kita menyebutkannya gitu. Ya, karena itu faktanya begitu. Ini kan dimanipulasi semua. So the whole business of kecurangan ini adalah mencegah nomor 1 jadi pemenang, kan begitu. Ya itu yang berhasil mereka lakukan. Gitu. Pertanyaan saya yang kedua, ini juga perlu dicatat oleh para wartawan. Saya itu mempertanyakan, apakah 02 dalam hal ini Pak Prabowo rela menjadi pemenang sebagai hasil kecurangan gitu loh. Apakah seperti itu moralitas beliau? Saya kira tidak. Jadi kita menghimbau Pak Prabowo sendiri, termasuk partainya. Ini partainya kan termasuk partai yang tidak tersandra ini, masih oke lah. Ya, menghimbau supaya kecurangan dihentikan dan kecurangan itu dibuktikan. Saya tidak mau menang sebagai presiden yang curang. Saya tidak mau menang sebagai hasil dari kecurangan. Mestinya kan begitu. Jadi beliau yang bicara. Kita menghimbau begitu. Mesti kan banyak teman-temannya di sini ini. Beritahu itu Pak Prabowo, jangan mau menjadi korban. Karena begini, kecurangan yang berjalan sekarang itu kan persis sama dengan kecurangan tahun 2019 yang mengorbankan Prabowo. Masa dia sampai hati menang juga dengan cara yang curang seperti dia dicurangi dahulu. Dia nggak peduli, Prof. Itu tidak mungkin. Sebagai Prabowo, sebagai seorang jenderal, sebagai seorang yang punya kepribadian yang kuat, ya, mestinya dia menolak untuk menang secara curang karena dia pernah dikalahkan secara curang. Ini mesti dihimbau secara moral gitu loh. Kembalikan hasil pemilu yang sebenarnya, bukan kembali hasil TPS yang benar itu. Jangan kasih kesempatan lagi tunda pemilu, bikin pemilu baru. Kesenangan tuh Jokowi itu. Kesenangan dia. Ya. Ya. Dia itu bukan dimaksudkan lewat cara MPR, itu repot kalau mau itu. Kita suruh dia mundur, kita tekan dia. Rakyat Indonesia meminta dia mundur gitu aja. Jangan pakai proses pengadilan lagi, proses apa itu Undang-Undang Dasar 45 terlalu rumit itu, panjang ceritanya itu. Dia harus segera berhenti, begitu aja. Dia adalah sumber dari semua kejahatan ini. Ya. Oke. Harus tegas gitu, jangan main-main. Ya. Saya kira di hati kita ya semua sama gitu loh. Dia adalah sumbernya. Masa sampai hati Prabowo menerima kemenangan melalui cara curang seperti yang dialami tahun 2019. Jadi justru Prabowo yang protes ini. Saya tidak mau menang dengan kecurangan. Harusnya begitu kan? Ya. Ya. Karena itu kasihan Pak Prabowo itu sepertinya sudah menjadi alatnya Jokowi. Dia tidak tahu itu Jokowi itu tidak pernah peduli dengan Prabowo. Yang dia peduli itu anaknya. Gitu. Prabowo itu cuma tunggangan saja. Itu harus disadarkan semua kawan-kawan ini. Jangan sampai kita salah paham gitu. Seolah-olah itu betul-betul Jokowi itu berusaha dengan segala cara supaya Prabowo jadi presiden. Bukan itu tujuannya, Pak. Anda keliru kalau memahami seperti itu. Jokowi itu membohongi semua orang dari dulu. Jadi sebenarnya kejahatan Jokowi itu adalah kejahatan yang lebih daripada TSM. Dia itu membohongi ratusan juta orang setiap hari. Setiap hari, bukan hanya sekarang. Dari kemarin-kemarin, bohong terus. Kok kita mau dibimbing oleh orang seperti itu? Ya. Jadi jangan pernah ada di hati Anda menerima itu. Anda masuk neraka juga nanti ikutan itu. Ya. Harus ditolak itu. Ya. Jadi saya kira harus jelas sekali Pak Din. Hari ini tegaskan aja Pak Din. Ya. Kita harus minta dia mundur. Demi kebaikan bangsa Indonesia. Negara Republik Indonesia ke depan. Ya, itu menjadi kehadiran dia sebagai pemimpin itu sampai hampir 10 tahun itu aib buat bangsa kita. Merusak sejarah Indonesia itu. Malu kita. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Karena sudah hampir masuk waktu asar bagi muslim untuk sholat, saya ingin 2-3 orang lagi, masing-masing maksimum 3 menit. Kita selingi dulu tokoh perempuan sebelum Mairjen Sunarko, Profesor Dr. Nur Hayati Jamas. Tapi 3 menit ya. Ini babnya sudah dan lain-lain. Tolong kawan-kawan wartawan, pernyataan Pak Rias Rasyid dimuat utuh ya. Nah, dibuat khusus pendapat beliau tadi itu. Prof. Iya. Kalau gitu Mayor Jenderal Sunarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya pada kesempatan ini hanya menyampaikan kesimpulan pribadi saya dari mengikuti sekian banyak pembicara. Kesimpulan saya, Jokowi dengan rejimnya ini telah mengkhianati bangsa Indonesia yang jumlahnya 278 juta ini dan telah menghina bangsa Indonesia. Kemudian dari semua pembicara juga kita bisa lihat bahwa Jokowi itu tidak bisa diingatkan dengan kata-kata, tidak bisa disindir, dan seperti kata Profesor Rias Rasyid, disuruh mundur, gak bakal mundur dia, gak bakal mundur. Harus kita mundurkan atau harus kita gulingkan. Kesimpulan ini bukan hanya dari pembicara dalam ruangan ini. Sudah sekian tahun kita teriaki, kita sindir, dan kita ingatkan. Tidak mempan. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian setuju dengan pendapat saya, ini manusia tidak bisa disuruh mundur, harus kita gulingkan. Mau nggak? Kalau mau kita bersatu. Saya yakin kita yang ingin mengundurkan atau menggulingkan dia lebih banyak dari yang mendukung dia. Mari kita bersatu. Berani tidak? Kita serahkan setelah itu pemerintahan kepada Pak Den ngatur. Saya siap dikasih tugas apa saja oleh Pak Den Samsudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pada posisi itu, Majen Sunarko saya angkat jadi Menko Polhukam. Dan kemudian belum selesai tugasnya menjadi calon wakil presiden. Profesor Dr. Hafid Abbas, tolong tegaskan adakah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh presiden dan jajarannya. Tolong dikasih mic. Baik, terima kasih Prof. Din, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini luar biasa saya lihat ini, terutama tadi semangatnya Jenderal Sunarko mau menggulingkan itu ya. Dan saya lihat semua setuju ya. Aduh, Masya Allah. Ini kelihatannya memang negara kita bergerak istilahnya moving from bad to worse gitu ya, bergerak kita semakin memburuk. Yang mengatakan ini bukan saya tapi Bank Dunia, bahwa setiap detik Indonesia itu rising divide, artinya pelan-pelan menuju perpecahan seperti Yugoslavia, seperti Uni Soviet. Bank Dunia menyebut ada 4 penyebabnya, dan ini bertanggung jawab tadi yang mau digulingkan itu tadi. Itu satu, setiap detik Indonesia itu semakin pecah antara kaya dan miskin. Bayangkan setiap saat. Bayangkan ada 4 orang Indonesia, bukan 4 perusahaan. Kekayaannya hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia. Kalau satu orang itu bersedekah kekayaannya, 1 jam kemudian tidak ada orang miskin di Indonesia. Itu kata Bank Dunia. Begitu kayanya orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mayoritas orang Indonesia ini tidak bisa masuk di sektor ekonomi modern karena kualitasnya rendah, hanya terserap di sektor yang berupah kecil gitu. Karena pendidikannya memang disengaja supaya tidak berkualitas gitu kan.
Jadi lapuk dari dalam, sebut decay from the within. Jadi seperti hancur dari dalam, karena tidak bisa apa-apa. Kecuali kalau semangatnya seperti Jenderal Sunarko, kita kuat. Bisa. Jadi itu yang ketiga, duit yang beredar di Indonesia ini ternyata hanya berputar di kelompok kecil saja. Ya mungkin itu juga yang dibagi-bagi di mana-mana gitu ya, dengan sembako gitu. Ada hampir 60 juta UMKM, usaha kecil menengah. 60 juta lebih, itu disebut not bankable. Tidak pernah tersentuh dengan bantuan negara duitnya, karena beredar di pengusaha-pengusaha besar yang hanya beberapa saja. Jadi kita hanya jadi penonton saja di negeri kita sendiri. Yang ketiga, orang Indonesia ini mayoritas tidak punya tabungan, tidak punya simpanan untuk sekolahkan anaknya di luar negeri, bahkan tidak punya tabungan untuk hari tuanya. Inilah yang menyebabkan dalam rezim seperti ini harus ada berubah supaya Indonesia selamat. Ini Bang Jumur Hidayat ini kan yang punya semangat juga itu tadi, berapa sekarang masanya 15 juta ya yang selalu itu, atau 25 juta. Mudah-mudahan Bandin dengan semangat kita ini, insya Allah Indonesia selamat. Jangan kita biarkan 4 variabel Bank Dunia itu bergerak terus. Terakhir saya ingin tunjukkan bahwa waktu saya dulu ketua Komnas HAM, saya hitung-hitung ada satu orang, satu perusahaan. Tadinya saya pikir tanahnya itu hanya 5,2 juta hektar. Tapi ada yang koreksi saya, bilang itu salah. Itu yang koreksi saya Profesor Husnul Maria. Beli ternyata 9 juta hektar dimiliki. Luas Jakarta hanya 66.000 hektar gitu ya. So dangerous. Mana kita bisa selamat kalau ini? Jadi mudah-mudahan Indonesia baru ke depan, Indonesia yang punya Pancasila. Sekarang ini ditinggalkan. Memiliki keadilan. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah sungguh-sungguh meninggalkan Pancasila. Sekira gitu Bang Eki ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Antoni Budiawan, Dr. Antoni Budiawan masih berada di antara kita. Ini ekonom senior, sekaligus juga ada suara non Muslim. Ya ada ya. Kalau begitu ya tadi saya lihat Prof. Nurhayati Jamas ada di sini. Oh ada. Oh di bawah. Tadi ada untuk mewakili suara perempuan. Sebelum kita tutup, tolong mic diberikan ke sana. Nggak ada tempat di atas ya? Oh tadi karena ke belakang tadi ya. Ini adalah di sini. Ya baik. Terakhir Profesor Ahmad Zahro nanti ya, membaca doa dan kita tutup acara ini. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ada satu hal nih, saya mau bicara apa adanya ya. Mungkin dengan bahasa yang agak sedikit kurang patut. Saya melihat biang kerok dari seluruh kekacauan yang sedang kita hadapi saat ini adalah Jokowi. Jokowi yang ingin mengumbar syahwat kekuasaan. Dia melibatkan semua yang bisa dia kuasai untuk tunduk pada nafsu dia tadi. Dan itulah yang terjadi. Nah, kita di sini adalah orang-orang yang masih punya akal yang sehat, punya hati nurani yang pedih melihat kondisi saat ini, yang tentu kita terpanggil untuk bisa menyuarakan keprihatinan kita. Nah, di antara para pendukung tadi, itu pun mereka sudah ketularan. Ketularan apa? Ketularan ketakutan kehilangan. Dan itu juga bagian dari nafsu-nafsu tadi. Nah, itu yang menjadi masalah kita. Bisa jadi
kekuasaan nafsu ya pada orang-orang yang tunduk pada syahwat kekuasaan Jokowi, itu juga melibatkan orang-orang beragama, bahkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai. Nah, inilah yang menjadi masalah utama kita. Yang kedua, di masyarakat kita, bangsa Indonesia ini, mayoritas kita itu adalah pendidikannya kurang. Rata-rata SMP. Nah, itu mungkin lebih, saya menyebutnya 40% lah Pak ya, lebih dari 40%. Itu SMP, SD ke bawah. Ya. Dan di antara mereka itu orang-orang yang memang banyak yang mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam ekonomi. Sehingga ketika bansos atas nama Jokowi diedarkan demi memenangkan anaknya dengan Prabowo, orang melihat, oh ya inilah yang kami cari, kan gitu. Ditambah iming-iming makan siang gratis dan sebagainya tadi. Ini menjadi satu penyebab. Karena itu kita harus mencerdaskan bangsa ini. Dan juga tidak boleh mereka itu miskin. Miskin dalam pengertiannya sebenarnya kekurangan tadi, tapi juga miskin mental. Karena di kalangan yang ke atas itu yang uangnya cukup, yang apa, mereka juga miskin. Diiming-imingi mungkin berapa miliar dan sebagainya, tergoda dan dia takut. Dan dia bisa terpeleset gara-gara itu. Nah, itu dua hal itulah yang saya ingin sampaikan, yang menjadi penyebab dari masalah kita yang tak pernah. Saya melihatnya, kalau saat ini kita kalah, ke depan cara-cara yang seperti ini akan sangat sulit kita atasi. Karena apa? Akan diikuti oleh rezim-rezim selanjutnya. Nah, itu yang jadi masalah kita. Dan rakyat miskin juga belum bisa kita cerdaskan. Mereka tetap dalam kemiskinan dengan harga yang naik dan sebagainya. Nah, itu penyebab utama. Nah, ini oleh karena itu ada dua hal. Biang keroknya harus kita hilangkan. Setelah itu kita ganti. Tentu saya tidak akan nyebut dengan orang-orang yang memberikan janji yang lebih baik, yang bisa mewujudkan janji-janji tadi kepada masyarakat kita, yang sudah terbukti dia bisa menjalankan itu. Itu saja dari saya, Prof. Din. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Nurheti Jamas ini adalah senior saya di IAIN atau UIN Jakarta. Beliau pernah menjadi Kornas Kohati, Koordinator Nasional Kohati Korp HMI Wati, dan sekarang menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu tokoh wanita atau perempuan Indonesia. Nah, saudara-saudara, karena waktu kita akan segera akhiri, namun sebelum pembacaan doa, izinkan sekali lagi saya menegaskan posisi dari pernyataan 100 tokoh ini seperti pada butir ketiga. Kalau butir kedua yang bahkan tadi dibacakan secara bersama-sama, kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi dari kali ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu
adanya server di luar negeri, tepatnya di Singapura. Yang kedua, ya, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nah, entah nanti apakah ada lembaga penegakan hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, ya, nah ini agak tengahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar call-nya tinggi agar dilakukan pemilu pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada C1 ya, yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai C1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi. Karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Banyak sekali data tentang itu. Jadi diverifikasi keabsahannya dulu, baru dilakukan penghitungan secara terbuka dan transparan. Tidak boleh lagi diam-diam, apalagi tidak ada saksi dari paslon-paslon dan seterusnya. D, ya silakan dengar atau tidak dengar, penghentian pengumuman hasil hitung cepat quick count dan real count oleh KPU. Ini juga ada pikiran karena sekarang ada gejala instruksi menghentikan penghitungan di tingkat kecamatan yang kemudian akan berakibat partai tertentu yang sekarang 0, itu akan dibengkakkan perolehan suaranya. Maka ada yang tidak setuju juga. Yang kedua, kawan-kawan, biar jelas, kami semua mendukung penggunaan hak angket oleh DPR atas penyelenggaraan pemilu. Entah nanti secara khusus kami juga ngirim surat. Yang ketiga, yang nomor 5 itu, nah tolong maka kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah posisi kawan-kawan semua, khusus gerakan ini, karena kita berada di banyak simpul-simpul gerakan, adalah gerakan moral yang justru besar sekali akibat dan konsekuensinya. Maka silakan kepada kawan-kawan lain, simpul-simpul lain, melakukan aksi-aksi nyata. Insyaallah. Seperti desakan untuk adanya audit forensik IT KPU. Ada kelompok tentang itu yang akan melakukan. Kami memberikan dukungan moral. Yang kedua, mendukung hak angket DPR RI. Dan seterusnya, karena ini bukan organisasi yang terstruktur, bahkan tidak ada pimpinannya. Saya sebut dalam undangan hanyalah moderator, ya. Maka mungkin legal standingnya untuk melakukan langkah-langkah nanti akan kita pikirkan. Yang jelas, gerakan-gerakan ya, yang ada di kalangan masyarakat Indonesia ini saling berkoordinasi, berkoalisi, berkolaborasi menjadi suatu koalisi akbar rakyat Indonesia yang tadi sudah didengar apa target terakhirnya. One Kawan TV 1